lorong yang tidak pernah sepi. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, "Aku tidak bisa keluar dari sini, tolong aku." Suara lirih itu terdengar, samar-samar seperti datang dari dinding tebal yang berlumut. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Bangunan tua bercat putih kusam itu berdiri angkuh di kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Orang-orang setempat menyebutnya dengan berbagai nama: Sumber Porong, Rumah Sakit Jiwa Lawang, atau kini lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat. Namun, bagi sebagian warga, ada satu sebutan yang tidak pernah mereka ucapkan keras-keras. Sebutan yang membuat bulu kuduk berdiri: Rumah Sakit Angker. Sejarah panjangnya dimulai pada akhir abad ke-19. Belanda membangun kompleks ini untuk menampung pasien jiwa yang kala itu dianggap tidak layak berada di masyarakat. Pada 23 Juni 1902, rumah sakit ini resmi dibuka, dengan kapasitas sekitar 500 pasien. Namun jumlah itu terus melonjak. Pada tahun 1941, sebelum Perang Dunia Kedua pecah di Hindia Belanda, pasien yang ditampung mencapai lebih dari 4.000 jiwa. Bisa dibayangkan, lorong-lorong panjang itu penuh sesak oleh teriakan, tangisan, dan bisikan orang-orang yang hilang kewarasannya. Di balik data sejarah yang tercatat rapi, tersimpan kenyataan pahit yang tidak banyak orang tahu. Para pasien yang datang bukan hanya mereka yang benar-benar sakit jiwa. Ada pula korban politik, tawanan, bahkan orang-orang yang sengaja dibuang oleh keluarganya. RSJ Lawang menjadi tempat di mana ribuan manusia dikurung bersama penderitaan yang seakan tidak bertepi. Malam itu, seorang dokter muda bernama Arjuna Wiratama mendapat tugas pertamanya. Arjuna baru ditugaskan sebagai koas di RSJ Lawang. Ia dikenal pintar, rasional, dan cenderung skeptis dengan cerita-cerita mistis. Baginya, semua fenomena bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Namun, prinsip itu mulai goyah sejak ia melangkahkan kaki ke Lorong Kuning, salah satu area paling tua dari bangunan rumah sakit. Lorong Kuning dulunya adalah bangsal perempuan, tempat pasien-pasien ditempatkan di ruang sempit dengan jeruji. Kini, sebagian besar ruang itu ditutup. Cat dinding mengelupas, bau lembab menusuk hidung, dan lampu neon menggantung redup, seakan enggan menyala terang. Seorang perawat senior berpesan kepadanya sebelum masuk, "Kalau merasa ada yang mengikuti, jangan menoleh." Arjuna tersenyum tipis, menganggap itu hanya cara para perawat lama menakut-nakuti pendatang baru. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Suara langkah kakinya bergema, berulang-ulang, seperti ada orang lain yang mengikutinya dari belakang. "Dokter," bisikan itu terdengar begitu dekat. Arjuna berhenti, dadanya naik turun. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sugesti. Namun, ketika ia menoleh sedikit, ujung matanya menangkap sosok putih duduk di pojok lorong. Rambut panjang menutupi wajahnya, bajunya lusuh, dan tubuhnya seperti bergetar menahan tangis. Arjuna berusaha menelan ludah. "Halo, apakah Anda pasien?" Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menoleh. Tapi dari balik rambutnya, terdengar suara lirih, penuh penderitaan. "Aku dulu juga perawat di sini. Mereka tidak membiarkan aku pulang." Arjuna terperanjat. Bagaimana mungkin? Perawat? Sejenak, ia teringat akan cerita yang pernah ia dengar saat briefing. Seorang perawat bernama Sari Dewanti menghilang di Lorong Kuning puluhan tahun lalu. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Catatan medisnya pun hilang, seolah ia terhapus dari sejarah rumah sakit. Arjuna menutup matanya, mencoba berpikir rasional. Namun saat ia membuka kembali, sosok itu telah berdiri tepat di depannya. Wajah pucat, mata kosong, dengan senyum tipis yang membuat darahnya beku. "Kau bisa melihatku, berarti giliranmu sudah dekat." Lampu lorong mendadak berkelip. Angin dingin menyusup dari celah-celah jendela tua. Arjuna berlari, menembus koridor panjang itu, hingga akhirnya sampai di ruang arsip. Di sana, ia menemukan sebuah map berdebu dengan tulisan tangan samar, Sari Dewanti. Tangannya gemetar ketika membuka lembaran terakhir.
Tertulis kalimat dengan tinta hitam baru, seolah baru saja ditulis hari ini. Terima kasih sudah datang. Jangan pergi, tetaplah di sini bersamaku. Arjuna menjatuhkan map itu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran. Saat ia mengangkat wajah, pantulan kaca jendela menunjukkan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di belakangnya, puluhan sosok berseragam pasien berdiri diam, menatap lurus dengan mata kosong, wajah pucat, dan mulut berbisik serentak. Giliranmu, giliranmu, giliranmu. Arjuna menjerit, tapi suaranya seolah ditelan dinding tebal yang telah menyimpan ribuan penderitaan sejak seabad lalu. Suara dari balik jeruji. Malam itu meninggalkan jejak yang tak bisa hilang dari benak Arjuna Wiratama. Setelah kejadian di Lorong Kuning, ia berusaha merahasiakan pengalamannya. Namun, rasa takut bercampur penasaran membuatnya tidak bisa tidur. Suara bisikan, giliranmu, terus bergema di telinganya, meski ia sudah berada jauh dari bangsal tua itu. Keesokan harinya, Arjuna mencoba mencari jawaban. Ia menemui seorang perawat senior bernama Kartini Ayu Wulandari, wanita berusia sekitar 50 tahun yang sudah puluhan tahun bekerja di RSJ Lawang. Rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya menyimpan banyak cerita. Bu Kartini, Arjuna membuka percakapan hati-hati. Saya menemukan map atas nama Sari Dewanti di arsip. Tapi, ada hal aneh. Kartini menatapnya lama, sebelum menarik napas panjang. Jangan sebut nama itu keras-keras, Dok. Banyak yang percaya arwahnya masih bergentayangan di Lorong Kuning. Dia perawat yang rajin, tulus, tapi hilang tanpa jejak sekitar tahun 1970-an. Ada yang bilang dia dipanggil oleh pasiennya sendiri. Ada juga yang bilang dia menjadi korban keganasan zaman. Tidak ada yang tahu pasti. Arjuna terdiam. Rasa skeptisnya mulai terkikis, digantikan rasa ngeri. Tapi saya mendengar suara, seolah-olah dia benar-benar ada. Kartini menunduk. Kau bukan orang pertama yang mengalaminya. Beberapa dokter muda sebelumnya juga pernah melihat. Ada yang memilih berhenti, ada yang mendadak sakit parah, dan ada pula yang hilang tanpa jejak. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menambah ketegangan. Malam berikutnya, Arjuna kembali mendapat giliran jaga. Kali ini ia sengaja membawa senter kecil, berharap bisa lebih siap bila hal-hal aneh terjadi. Saat berkeliling bangsal, langkahnya berhenti di depan sebuah ruangan tua dengan jeruji besi. Di papan kusam yang tergantung di sana, masih tertulis samar, Bangsal C, isolasi khusus. Bangsal itu sudah lama ditutup. Menurut catatan, di sanalah dulu ditempatkan pasien-pasien berbahaya, mereka yang tidak hanya sakit jiwa tapi juga cenderung menyerang orang lain. Beberapa cerita menyebutkan pasien di ruangan itu sering menghilang tiba-tiba, seolah ditelan kegelapan. Arjuna menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu kosong. Lantai berdebu, dinding penuh coretan tak terbaca. Namun tiba-tiba, suara rantai bergemerincing terdengar jelas. Dari dalam kegelapan, terdengar bisikan serak. Aku masih di sini, jangan tutup pintunya. Arjuna mundur setapak. Halo, siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas berat, seperti seseorang yang tercekik. Perasaan takut menjalari seluruh tubuhnya. Ia tahu ruangan itu kosong, tapi inderanya berkata lain. Seakan ada mata yang menatapnya dari balik jeruji, tajam, menusuk. Keesokan harinya, Arjuna memberanikan diri bertanya pada seorang penjaga lama, Pak Darminto. Lelaki tua itu bekerja sejak era 1980-an dan dikenal sebagai orang yang paling tahu seluk-beluk rumah sakit. Bangsal C. Pak Darminto mengulang pertanyaan Arjuna sambil tersenyum getir. Itu tempat yang paling angker, Nak. Dulu ada seorang pasien bernama Suradji. Orang kampung bilang dia dukun yang bisa memanggil makhluk halus. Saat dibawa ke sini, dia sering berteriak, katanya dipenjara oleh setan yang lebih kuat darinya. Anehnya, setiap malam rantai pengikatnya bergemerincing sendiri, padahal pintu terkunci. Arjuna merinding. Apa yang terjadi padanya? Suatu malam, Suradji hilang begitu saja dari ruangan itu. Kami sudah mencari ke seluruh bangsal, tapi tidak pernah ketemu. Dari situlah bangsal C ditutup, dan sampai sekarang masih sering terdengar suara rantai, seperti yang kau dengar.
Pak Darminto menepuk bahu Arjuna. Kau harus hati-hati. Tidak semua orang kuat mendengar suara-suara dari balik jeruji itu. Kadang, itu undangan. Sekali kau terjebak, kau tidak bisa keluar lagi. Malam ketiga, Arjuna merasa semakin terperangkap. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk datang. Ia melihat lorong kuning penuh sosok pasien dengan wajah pucat, menatapnya dengan tatapan kosong. Di antara mereka, Sari Dewanti berdiri, menggenggam tangan Suradji yang tertawa dengan suara parau. Ayo ikut kami, dokter, di sini kau tidak akan sendirian. Arjuna terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia sadar, semakin lama ia berada di RSJ Lawang, semakin tipis batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Suatu malam, ia kembali melewati lorong kuning. Kali ini ia tidak sendirian. Bu Kartini menemaninya, meski wajah wanita itu tampak cemas. Aku tidak suka lewat sini, Dot. Tapi kalau kau ingin melihat kebenaran, kita harus masuk. Lorong itu sunyi. Lampu-lampu redup berkedip, bayangan bergoyang di dinding. Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita, memekakkan telinga. Arjuna menoleh, tapi Bu Kartini tetap menatap lurus ke depan. Jangan hiraukan. Itu hanya salah satu dari banyak suara yang terjebak di sini. Saat mereka hampir mencapai ujung lorong, Arjuna melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di balik jeruji bangsal tua, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tangannya berlumuran darah. Ia menatap lurus ke arah Arjuna, lalu tersenyum. Bu Kartini berbisik, "Itu Sari, dia masih menunggu seseorang yang berani menemani akhir hidupnya." Arjuna terhuyung. Dadanya terasa sesat. Ia sadar, apapun yang menanti di RSJ Lawang bukan sekadar cerita rakyat. Itu nyata, hidup, dan perlahan-lahan menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Arsip yang tidak pernah lengkap. Arjuna Wiratama semakin terjebak dalam lingkaran misteri RSJ Lawang. Semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula tarikan dari lorong kuning dan bangsal tua yang menutup masa lalu. Ketika ia menutup mata, wajah-wajah pucat itu kembali menampakkan diri. Sari Dewanti, sang perawat hilang, selalu berdiri di antara mereka. Pagi itu, Arjuna memberanikan diri mendatangi ruang arsip resmi rumah sakit. Ruangan itu dipenuhi lemari besi tinggi yang berderet rapi. Bau kertas tua bercampur debu memenuhi udara. Ia berharap bisa menemukan catatan yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu. Namun, ketika ia membuka laci yang berlabel 1970, 1975, ia menemukan kejanggalan. Ada tumpukan map kosong, nomor pasien hilang, lembar rekam medis disobek, dan sebagian halaman hanya menyisakan noda tinta hitam. Sejak dulu memang begitu, Dot. Suara tiba-tiba membuat Arjuna menoleh. Seorang pegawai arsip, pria parubaya bernama Heri Kurnawan, berdiri di belakangnya. Matanya sayu, wajahnya lelah. Banyak dokumen lama hilang atau dihilangkan. Ada yang bilang sengaja dibakar saat pergolakan politik. Ada juga yang percaya dokumen itu berpindah sendiri. Arjuna mengernyit. Maksud Bapak? Heri menatapnya tajam. Pernah ada kejadian aneh. Seorang petugas arsip yang sedang lembur melihat map-map itu berterbangan sendiri, melayang seperti ditiup angin. Saat ia mencoba memungut, ia justru terjebak di antara lembaran kertas yang berputar. Esok paginya, ia ditemukan pingsan dengan wajah pucat. Ia tidak pernah bekerja lagi setelah malam itu. Arjuna bergidik. Ia menatap map kosong di tangannya. Dalam hati, ia yakin Sari Dewanti ada kaitannya dengan hilangnya arsip. Hari berganti malam. Suasana RSJ Lawang kembali hening. Arjuna tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia kembali ke ruang arsip dengan membawa senter. Udara terasa dingin menusuk, meski jendela-jendela tertutup rapat. Saat ia membuka map lain, tiba-tiba lampu ruangan mati. Senter di tangannya berkelip. Lalu, lembar-lembar kertas di rak mulai bergetar, satu demi satu berterbangan ke udara, seperti badai kecil di dalam ruangan. Dokter, suara lirih itu terdengar di tengah pusaran kertas. Arjuna menoleh. Di pojok ruangan, ia melihat bayangan perempuan berseragam putih berdiri. Rambutnya tergerai, wajahnya samar. "Kenapa kau mencari aku?" Suara itu lirih tapi jelas. Arjuna menahan napas.
Sari Dewanti, kau hilang puluhan tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan itu terdiam lama, lalu berbisik. Aku tidak hilang, aku dikunci di dalam cerita yang tidak pernah ditulis. Arsip itu hanya cangkang kosong. Jiwa kami terperangkap, supaya dunia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tiba-tiba, map di tangan Arjuna terbuka sendiri. Di dalamnya muncul selembar foto lama. Foto hitam putih bergambar sekelompok perawat. Di antara mereka, Sari berdiri dengan senyum tipis. Tapi yang membuat darah Arjuna beku, di belakang rombongan itu, tampak puluhan wajah pasien yang kabur, samar, seolah sedang menatap langsung ke arah kamera. Keesokan paginya, Arjuna menceritakan temuannya pada Bu Kartini. Wajah wanita itu langsung pucat. Foto itu seharusnya sudah hilang sejak lama. Kalau kau menemukannya, berarti arwah mereka memang masih berkeliaran. Kenapa semua dokumen itu harus dihapus? Tanya Arjuna. Bu Kartini menunduk. Ada masa di mana pasien di sini bukan hanya orang sakit jiwa. Ada orang-orang yang sengaja dibuang, orang-orang yang dianggap beban politik, bahkan mereka yang sehat tapi tak diinginkan keluarganya. RSJ Lawang jadi tempat pembuangan, bukan sekedar perawatan. Itulah sebabnya, banyak kematian tidak tercatat. Banyak kisah yang dikubur bersama bangunan tua ini. Arjuna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa lorong-lorong RSJ Lawang bukan hanya penuh hantu, tapi juga penuh luka sejarah yang tidak pernah disembuhkan. Malam berikutnya, mimpi buruk kembali menghantamnya. Ia melihat dirinya berada di ruang arsip. Lembaran-lembaran kertas beterbangan, membentuk pusaran. Dari pusaran itu muncul wajah-wajah pucat pasien, berteriak tanpa suara. Tangan mereka meraih, menarik, seolah ingin menyeretnya masuk ke dalam. Ketika ia terbangun, napasnya tersengal. Tapi ada hal yang membuatnya semakin takut. Di meja samping tempat tidurnya, tergeletak foto hitam putih yang semalam ia lihat di ruang arsip. Padahal ia ingat jelas telah meninggalkannya di sana. Arjuna sadar, ia tidak lagi hanya saksi. Ia mulai menjadi bagian dari cerita kelam itu. Dan entah bagaimana, ia merasa Sari Dewanti tidak hanya ingin menampakkan diri. Ia ingin menyampaikan pesan. Pesan yang mungkin bisa membuka tabir gelap RSJ Lawang, tapi sekaligus bisa menyeretnya lebih dalam ke dunia yang tidak seharusnya. Malam di Museum Kesehatan Jiwa, hari-hari Arjuna Wiratama di RSJ Lawang semakin berat. Semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin dalam pula ia terjerat dalam misteri. Bayangan Sari Dewanti dan wajah-wajah pasien itu kini seakan selalu mengikuti langkahnya. Suatu pagi, Direktur rumah sakit memintanya menghadiri kunjungan rutin ke Museum Kesehatan Jiwa yang berada dalam kompleks RSJ Lawang. Museum itu dikenal sebagai satu-satunya di Indonesia, diresmikan pada tahun 2009. Di dalamnya tersimpan lebih dari 700 artefak dari masa kolonial hingga modern, alat restrain, kursi hidroterapi, hingga jaket pengekang. Bagi pengunjung umum, museum itu adalah tempat belajar sejarah. Namun bagi staf lama, museum itu juga dikenal sebagai tempat yang penuh energi aneh. Benda-benda yang dulu dipakai untuk membatasi pasien dianggap menyerap penderitaan, ketakutan, bahkan kematian. Arjuna menatap deretan benda berkarat di dalam kaca. Ada alat pemotong tulang kepala, kursi hidroterapi dengan sabuk kulit, hingga foto-foto lama pasien dengan tatapan kosong. Semuanya terasa hidup, seolah setiap benda menyimpan cerita masing-masing, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarnya. Malam itu, rasa penasaran kembali menguasai Arjuna. Ia memutuskan masuk ke museum seorang diri setelah jam kerja. Dengan kunci yang ia pinjam diam-diam, ia membuka pintu kayu besar yang berderit panjang. Udara di dalam museum berbeda, lebih dingin, lebih pekat, dan terasa menekan. Cahaya senter kecilnya hanya mampu menerangi sedikit, sisanya tetap dalam kegelapan. Ketika ia melangkah, suara sepatu beradu dengan lantai marmer tua. Di ruangan pertama, ia berhenti di depan sebuah jaket pengekang. Jaket itu sudah menguning, dengan ikatan kulit retak-retak. Di papan informasi tertulis, digunakan sejak 1920-an untuk pasien dengan gejala agresif. Arjuna merinding. Tiba-tiba, ia mendengar suara rantai bergemerincing, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Saat ia menyorotkan senter ke arah jaket,
ia hampir menjatuhkan alat itu. Jaket pengekang itu bergetar pelan, seolah sedang dipakai oleh tubuh tak kasat mata. Arjuna berusaha menenangkan diri, melanjutkan langkah ke ruang berikutnya. Ruangan hidroterapi. Di sana ada bak mandi besi besar yang dulu digunakan untuk merendam pasien. Bau besi tua masih menusuk. Ia mendekat. Air di dalam bak seharusnya kosong, tapi ketika ia menyorot senter, permukaannya bergelombang. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Lalu terdengar suara, teriakan parau dari dalam bak. "Lepaskan aku, jangan ikat aku lagi." Arjuna mundur terburu-buru. Suara itu semakin keras, hingga permukaan air memercik keluar, membasahi lantai. Padahal ia tahu jelas, bak itu sudah tidak terpakai puluhan tahun. Ketika ia berbalik hendak pergi, langkahnya terhenti di depan sebuah foto besar yang dipajang di dinding. Foto hitam putih para dokter Belanda di tahun 1900-an, berdiri di halaman rumah sakit bersama pasien. Tapi kini, wajah-wajah dalam foto itu berbeda. Pasien-pasien dalam gambar tampak menoleh, menatap Arjuna langsung. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak seperti sedang berbisik. "Giliranmu, giliranmu." Arjuna terhuyung. Suara itu kembali, sama seperti di lorong kuning. Tiba-tiba pintu museum tertutup dengan keras. Angin dingin berhembus kencang, membuat senter di tangannya padam. Kegelapan menyelimuti. Di tengah gelap, ia mendengar langkah kaki berlari-lari kecil, suara teriakan, tangisan, lalu tawa histeris. Semua suara bercampur, seperti ratusan jiwa yang tidak pernah tenang. Arjuna menutup telinga, berjongkok, mencoba bertahan. Tapi sebuah suara perempuan jelas terdengar di dekatnya. Suara yang sudah tidak asing lagi. "Arjuna, kau sudah melihat semua ini. Sekarang, tolong bebaskan kami." Ia mendongak. Dalam kegelapan, samar-samar ia melihat sosok Sari Dewanti berdiri. Kali ini wajahnya lebih jelas. Mata penuh air mata, bibir bergetar. "Kami dikurung bukan hanya di lorong, tapi juga di benda-benda ini. Semua penderitaan kami tersimpan di sini. Jangan biarkan kami membusuk dalam sejarah yang dilupakan." Air mata mengalir di pipi pucatnya. Lalu tiba-tiba, tubuhnya ditarik mundur oleh tangan-tangan tak kasat mata dari balik kegelapan. Ia menjerit, "Cepat, sebelum kau juga jadi bagian dari kami." Museum berguncang. Rak-rak kaca berderit. Benda-benda bergetar seakan hidup. Arjuna berlari sekuat tenaga menuju pintu, menabrak kegelapan. Saat ia berhasil keluar, pintu museum menutup sendiri dengan dentuman keras. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Namun ketika ia menoleh ke tangannya, darah menetes dari jari-jarinya. Di telapak tangannya ada bekas tulisan, samar tapi jelas. "Giliranmu." Arjuna jatuh terduduk di halaman museum. Ia sadar, apa yang ia alami bukan lagi sekedar penampakan. Ada sesuatu yang menuntutnya. Bukan hanya Sari Dewanti, tapi ratusan jiwa lain yang terjebak di RSJ Lawang. Semua itu kini menaruh harapan padanya. Atau mungkin, menandai dirinya sebagai korban berikutnya. Giliran terakhir. Sejak malam itu, hidup Arjuna Wiratama tidak pernah sama lagi. Ia tidak hanya dihantui oleh penampakan, tapi juga oleh suara-suara yang terus berbisik bahkan di siang bolong. Setiap kali ia berjalan melewati lorong RSJ Lawang, bayangan samar pasien mengikuti dari balik kaca jendela. Suatu sore, Bu Kartini menemukan Arjuna duduk termenung di halaman belakang, tatapannya kosong. "Kau tidak boleh terlalu larut, nak. Kalau tidak kuat, tinggalkan tempat ini." Arjuna hanya tersenyum pahit. "Saya tidak bisa pergi, Bu. Mereka menahan saya. Sari, Suratji, bahkan pasien-pasien yang tidak pernah tercatat. Semua mendesak saya untuk mendengar." Bu Kartini terdiam. Ada rasa iba, tapi juga ketakutan. Ia tahu, banyak yang datang ke RSJ Lawang dengan penuh semangat, namun akhirnya pergi dengan jiwa yang hancur. Malam itu, Arjuna kembali ke ruang arsip. Kali ini, bukan rasa penasaran yang mendorongnya, melainkan rasa tanggung jawab. Ia yakin, ada sesuatu yang harus ia temukan untuk mengakhiri semua teror ini. Ruangan arsip begitu hening. Saat ia membuka lemari besi paling tua, sebuah map kecil jatuh ke lantai. Map itu berdebu, seakan sudah puluhan tahun tidak tersentuh. Dengan tangan gemetar,
Arjuna membukanya. Di dalamnya ada catatan medis bertuliskan nama Sari Dewanti. Namun yang membuat darahnya berdesir adalah halaman terakhir. Ada foto seorang perawat muda yang tersenyum. Di bawah foto itu tertulis kalimat dengan tinta pudar. Relawan yang hilang dianggap tidak kembali. Arjuna menatap foto itu lama. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Foto itu berubah. Wajah Sari berganti menjadi wajah Arjuna sendiri. Senyum yang sama, namun menakutkan. Tiba-tiba pintu ruangan menutup keras. Lembar-lembar kertas beterbangan. Pusaran angin dingin mengelilinginya. Dari dalam kegelapan, muncul suara teriakan, tangisan, dan bisikan. Giliranmu, giliranmu. Arjuna menutup telinga, namun suara itu semakin dekat. Dari pusaran kertas, muncul sosok Sari Dewanti. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Arjuna, kau harus mengerti. Tidak ada yang benar-benar keluar dari sini. Mereka semua menghilang, karena sejarah menelan mereka. Dan sekarang, kau dipilih untuk menggantikan. Tidak. Arjuna berteriak. Aku bukan bagian dari kalian. Sari mendekat, menatapnya tajam. Kau sudah menandatangani dengan rasa penasaranmu. Kau membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Giliranmu sudah tiba. Lampu ruangan padam. Kegelapan total menyelimuti. Saat cahaya senter kecil Arjuna kembali menyala, ia melihat dirinya tidak lagi berada di ruang arsip. Ia berdiri di bangsal kuning. Dinding berlumut, bau anyir darah, dan suara jeritan bergema. Di sekelilingnya, puluhan pasien berdiri, wajah mereka hancur, mata kosong, namun bibir mereka tersenyum lebar. Di tengah kerumunan itu, Sari Dewanti berdiri, menggenggam tangan Suradji. Mereka menatap Arjuna dengan tatapan penuh arti. Selamat datang, dokter. Sekarang, kau bagian dari kami. Arjuna berusaha berlari, namun kakinya berat. Ia menoleh ke dinding. Di sana tergantung puluhan foto hitam putih, foto-foto perawat, dokter, bahkan pasien. Satu persatu wajah dalam foto itu bergerak, menoleh ke arahnya. Dan di pojok foto terakhir, ia melihat wajahnya sendiri, membeku dalam senyum kosong. Keesokan paginya, Bukartini datang ke rumah sakit. Ia mencari Arjuna yang tidak terlihat sejak malam sebelumnya. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah map terbuka di meja arsip. Di dalamnya ada foto baru, jelas sekali. Wajah Arjuna Wiratama, mengenakan jas dokter, dengan tatapan kosong menatap kamera. Tidak ada yang pernah melihat Arjuna lagi setelah malam itu. Tidak ada catatan resmi tentang kepergiannya. Seperti Sari Dewanti, ia menghilang tanpa jejak. Namun, sejak hari itu, perawat yang berjaga di malam hari sering melaporkan hal aneh. Mereka mendengar suara langkah sepatu dokter di lorong kuning. Terkadang, mereka juga melihat bayangan pria muda dengan jas putih berjalan cepat, membawa map, lalu lenyap begitu saja di ujung lorong. Dan setiap kali ada koas baru yang bertugas, selalu ada peringatan yang dibisikkan dengan nada getir. Kalau kau merasa ada yang mengikuti di lorong kuning, jangan menoleh. Mungkin itu Dokter Arjuna, mencari teman baru untuk menemaninya. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,